Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, saya ingin cerita sedikit nih Pak Andi dan sambil bertanya. Pak Andi, saya sementara sekarang kalau berDN paling tinggi 30 menit, sudah tidak ada daya lagi Pak Andi. Tapi ketika saya duduk, isap rokok atau minum kopi, di situ ada daya kencan Pak Andi. Berkata-kata Allah dan atau berkalimat Allah hanya saya rasakan saja atau saya saksikan Pak. Begitu pula kalau saya mau tidur, daya itu kencan. Saya selalu perhatikan. Tapi ketika saya perhatikan daya itu Pak Andi, hati saya menyatakan sama saya atau bagaimana ya, ada perintah dari dalam, rasakan juga napasmu keluar menyebut nama Allah. Seperti itu Pak yang saya lakukan sekarang. Saya rasakan daya sesuai gerakannya dengan dorongannya tak putar, berkata-kata Allah, hanya saksikan atau merasakan, tapi napas juga saya rasakan keluar menyebut nama Allah Pak. Seperti itu Pak saya alami sekarang ini. Lalu saya juga Pak, saya selalu berbicara sendiri-sendiri, tapi saya tidak angkat mulut atau tidak menyebut kata-kata, hanya sebagai menyaksikan juga atau merasakan berbicara sendiri-sendiri begitu Pak Andi. Tapi anehnya saya rasakan pada saatnya berbicara seperti meniru kata-kata Pak Andi atau suara Pak Andi menyatakan kalau menerima audionya sahabat-sahabat kita, menyatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa-doanya, amin ya Allah. Tapi itu seperti suaranya Pak Andi di dalam. Tapi saya tidak bisa tiru Pak, itu suaranya Pak Andi di dalam berbicara itu Pak. Hanya saya berbicara tapi tidak angkat mulut, hanya merasakan saja berbicara. Ya, begitu pula pada saatnya Pak Andi selesai menyatakan sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nadanya Pak Andi ada yang saya rasakan berbicara dalam diriku ini Pak Andi. Tapi saya tidak tahu bagaimana itu. Lalu Pak, ada sedikit saya mau tanyakan ini, karena mulanya yang saya tanyakan ini Pak sudah lama, sudah 10 tahun lebih. Tapi saya tidak tahu, ada bunyi di atas kepala saya Pak, tapi saya tidak tahu apa yang mendengar. Kalau telinga saya mendengar, kadang-kadang saya tutup, telinga saya berbunyi kayak angin, tapi itu masih bunyi Pak. Ya, saya tidak bisa ambil perumpamannya bunyinya, hanya nadanya yang saya rasakan, nying, tapi ya seperti itu nadanya Pak. Kalau rasanya itu Pak, seperti kita di dalam hutan lindung, di tempat kesunyian begitu Pak. Kalau saya rasakan bentuknya Pak seperti gambar api itu Pak, kita bakar. Seperti itu modelnya di atas kepala saya Pak. Tapi saya tidak bisa berikan perumpamannya, hanya saya rasakan saja seperti itu, bentuknya bundar Pak. Modelnya seperti gambang api dibakar. Itu Pak. Lalu kemudian kehidupan saya Pak banyak sekali berubah. Karena yang saya tidak tahu nih, tapi saya sering lakukan dulu, sudah 10 tahun. Selalu mendengar dari hati atau perintah dari hati, tapi saya tidak tahu siapa yang memerintahkan. Bahwa ada dua perlu dicari. Diutamakan dulu bagaimana cari supaya orang bisa gembira bersyukur kepada Allah. Yang kedua yang kita cari untuk kebutuhan sehari-hari. Karena istri kita mau makan, anak kita mau makan. Jadi itu pula yang saya lakukan dengan secara apapun. Tapi pada saatnya saya buka YouTube Andi, karena saya sering buka,
baku cocok ini dengan pembicaraan Pak Andi. Maka itu YouTube Pak Andi itu saya buka terus. Hanya kasihan Pak Andi, saya punya jangkauan sama Pak Andi. Nomor satu, kadang-kadang anak saya belikan data sedikit sehingga saya audio Pak Andi. Karena saya merasa bersalah Pak Andi kalau saya tidak mengunjungi Pak Andi atau membuka audio WH Pak Andi sebagaikan pergi kunjungi di rumahnya begitu Pak Andi. Karena di dalam YouTube Pak Andi itu kalau saya Pak menyentuh di dalam hati saya karena ikut semua. Seperti apa yang saya alami saya tidak tahu, akhirnya saya tahu karena baku cocok dengan Pak Andi. Jadi kalau masalah ekonomi Pak sudah 20 tahun lebih Pak. Jangan bilang dompet tipis, sekarang sudah tidak ada dompet lagi Pak. Anak saja yang belikan rokok, anak saja yang belikan data. Ya begitulah. Tapi kehidupan saya tidak memerikikan lagi dunia Pak. Tapi saya harus bekerja. Saya juga harus berusaha. Tapi ya begitulah namanya, bukan kita yang punya mau. Memang kita punya mau itu mau dapat banyak, tapi apa boleh buat. Ya hanya syukur alhamdulillah kita dapat kesabaran. Itu yang diutamakan itu Pak Sandi. Jadi kiranya Pak aku mohon maaf, beribu maaf. Saya datang mengganggu lagi untuk bersiraturahmi dengan Pak Andi. Karena sesuai apa yang ada di YouTube Pak Andi itu menyentuh di dalam hati saya karena saya tidak tahu, akhirnya saya tahu. Yang saya tahu akhirnya saya benahi. Gitu Pak Andi. Sekian dulu sama saya Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya bertingkah laku tidak sopan, maafkan saya Pak Andi. Semoga kita diberikan umur panjang, kita selalu berjumpa di dalam kesehatan dengan sering mengudio ke Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Ada sedikit saya tambahkan sedikit nih Pak. Waktu saya sakit itu apa yang Pak Andi punya YouTube ini berjudul tahap-tahap para perjalanan mencari Tuhan. Seperti itu Pak, saya alami yang saya sakit itu. 2 kali masuk di rumah sakit jiwa Pak. 4 tahun baru sadar. Menyadari itu yang saya amalkan itu Pak. Mengikuti daya berkalimat Allah itu Pak. Yang itu Pak tidak ada salahnya itu Pak. 2 kali masuk di rumah sakit jiwa. Seperti itu yang saya bilang saya sakit Pak. Sekian dari saya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Madein sudah berbagi cerita, berbagi kisah ya. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Yang mengenai gila 4 tahun, wah itu udah parah kali itu Pak ya. Tapi ya segala sesuatu yang terjadi jangan sampai kita sesali ya. Kalau sudah terjadi ya sudah, ambil pelajaran aja, ambil hikmahnya aja. Dan kita wajib menceritakan. Kalau kita pernah gila, wajib kita menceritakan agar apa? Orang lain tidak mengikuti kita ya. Jangan sampai orang lain ikut gila macam kita. Jadi lain kali lebih jelas gilanya seperti apa ya. Tingkat kegilaan itu kan bertingkat-tingkat juga. Seperti apa tingkat kegilaannya ya. Kalau udah masuk rumah sakit jiwa ya udah nggak sadar lah. Pada diri sendiri aja nggak sadar, apalagi pada Allah. Macam mana mau sadar ya. Lalu yang kedua, masih mending Bang kalau dompetnya tipis Bang. Ini dompet saya udah nggak ada Bang. Aduh, udah parah kali itu kalau udah nggak ada dompet lagi, udah parah itu ya. Tapi ya kita harus ambil hikmah, kita harus ambil pelajaran
apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu ada didikan Allah, semua itu ada pelajaran Allah. Baca hikmahnya. Makanya ini bagi saudaraku, sahabatku yang umurnya di atas saya, ya umur saya ini hampir 40 tahun umur saya. Kalau dibilang ya masih muda. Jadi bagi saudaraku, abang-abangku, wak-wakku ya, paman-pamanku, atau umurnya bisa di atas ayah saya, kakek-kakekku, yang selalu mendengar YouTube saya, yang masih diberikan keberkahan umur ya, masih dikasih umur kita, masih bisa bernapas sampai saat ini. Coba kita jangan hanya melihat duniawi. Coba kita baca mengapa segala keduniawian kita diambil oleh Allah. Ya, dengan bertambahnya umur akan diambil segala nikmat keduniawian. Ya. Macam saya lah, sedikit cerita pengalaman yang terjadi pada diri saya. Kalau dibilang umur 40 tahun itu masih muda, itu masih gagah ya. Tetapi gigi saya udah hancur. Gigi saya sudah keropos, yang nggak tahu juga, mungkin karena kuat ngerokok, kuat ngopi. Ya, kalau secara ilmu syariat orang banyak ngomong, itulah gara-gara kamu banyak ngopi, itulah gara-gara kamu banyak ngerokok, hancur gigimu katanya. Itu kalimat orang-orang di sekitar saya. Ya. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran, mengambil hikmah, ini bagi teman-teman yang punya pengalaman sama saya lah, yang giginya udah habis ya, itu tandanya sifat-sifat keduniawian kita diambil pelan-pelan. Karena yang dikatakan rezeki itu sesuatu yang bisa dinikmati. Kalau nggak bisa dinikmati ya berarti semakin disempitkan rezeki itu. Bukan hanya uang saja, bukan hanya isi dompet saja. Gigi kita udah nggak kuat lagi, nggak bisa lagi makan yang keras-keras, itu juga pertanda rezeki sudah disempitkan Allah. Tetapi sebenarnya banyak hikmah, banyak rahasia ya. Bercermin lagi saya dengan diri saya. Ya Allah, kenapa umurku belum tua, gigiku sudah habis, gigiku sudah hancur ya, sehingga aku nggak bisa lagi makan yang keras-keras ya. Kalau ada teman atau saudara yang menawarkan, wah kita masak enak nih, masak kepiting, dia bilang kan, waduh nggak bisa lagi saya gigit itu cangkang kepiting itu. Udah nggak kuat ya. Berarti kan di situ ada hikmah, ada kebaikan untuk diri kita. Dan saya kaji-kaji, ternyata Allah itu sayang sama kita. Sayang yang bagaimana? Sengaja dihancurkannya gigi saya agar apa? Agar saya tidak kena penyakit lambung. Karena saya bermasalah dengan lambung. Ya, kalau saya makan sembarangan ya ada saja itu buang-buang air ya kan, nggak beres lambung. Makanya Allah hancurkan gigi kita biar makan kita itu yang lembut-lembut, karena pencernaan mungkin udah nggak beres ya kan. Nah, jadi bagi temanku, saudaraku, siapapun yang saat ini dipersempit Allah rezeki kita tentang keduniawian, ambil hikmah. Itu cara Allah melepas, cara Allah membuka ikatan kita, kemelekatan kita kepada duniawi ya. Kenapa ya bang, saya sakit-sakitan bang ya, kita harus, kalau maaf kata, banyak-banyak ingat kematian. Kita nggak pernah tahu. Kalau udah sakit-sakitan ya ingat mati aja. Kalau sudah lemah ingat mati saja ya. Cepat-cepat kita ingat kematian. Kalau andai kata nih umurku nggak lama, apa yang sudah kupersiapkan sekarang ya. Makanya kita yang masih dikasih keberkahan umur, masih dikasih nafas, gunakan, manfaatkan untuk kebaikan ya.
Apalagi yang diambil oleh Allah. Umur kita makin tua ini, mata kita makin rabun, ya kan? Kenapa? Umur semakin tua, mata semakin rabun, agar kita ingat pulang. Jangan suka kali melihat keindahan duniawi ini. Ya. Banyak orang yang ketika matanya rabun dia berobat, dia pakai kacamata biar jelas dia pandang, itu secara syariat. Tetapi secara hakikat ya Allah membatasi penglihatanmu, ya, agar keindahan duniawi ini tidak lagi kita lihat, tidak lagi kita pandang, semua tampak samar, tidak lagi tampak jelas. Agar apa? Rasa cinta kita pada duniawi berkurang. Begitu juga, ya kan? Umur semakin bertambah, apalagi Allah ambil kekuatan kita, Allah ambil. Semakin lemah, cepat capek, cepat lelah. Dahulu kita jalan berkilo-kilo kuat kita, sekarang jalan berapa meter aja udah sakit-sakit, udah lemah. Ya, itu tandanya Allah memanggil pelan-pelan. Ya, itu sebenarnya berkaitan juga dengan ruh. Ruh itu ditiupkan oleh Allah agar sempurna rasa di diri kita. Tetapi dengan detik-detik atau saat-saat, momen-momen kepulangan kita di hadapan Allah, ruh itu akan diambil pelan-pelan. Ya, pendengaran itu kan ruh, penglihatan ruh, perasa itu ruh, ya. Tentang rasa ruh juga diambil pelan-pelan, ya kan? Nah, apalagi kekuatan diambil pelan-pelan. Itu agar apa? Tidak terlalu cinta dunia. Jadi makanya bagi kita yang saat ini gak usah dipikirkan kali dompet itu, ya. Bang, dompetku tipis, bang, dompetku kosong, bahkan gak ada lagi dompetnya. Ya, kalau nggak ada dompet lagi, ya tandanya Allah membatasi, dijatah kita ibaratnya. Allah menjatah kita lewat siapa? Ya bisa jadi lewat anak-anak kita, lewat orang-orang di sekeliling kita. Kita dibuat sakit, kita dibuat tak ada pekerjaan, kita dibuat menganggur, maaf kata kita dibuat stroke, dibuat lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Segala sesuatu kebutuhan hidup kita, orang terdekat yang mengurusi kita, ya. Jadi teringat saya itu ayah saya dulu, ya. Dahulu begitu gagah, begitu nyaring suaranya, kalau sudah berteriak itu bisa ke ujung hutan pun kedengaran suaranya kalau dia berteriak itu, ya. Tapi ketika Allah cabut semuanya, lemah, ngomong aja nggak bisa. Itu diambil pelan-pelan. Jadi bagi kita yang masih dikasih nikmat hidup, janganlah hanya dunia saja, ya. Meraih dunia itu mudah, tapi melepasnya yang susah. Mencarinya mudah, gampang dapatnya, tapi melepaskan keduniawian itu yang sulit. Dan itu kita harus bisa membaca segala tanda yang terjadi di diri kita, bahwa ini semua Allah sudah ngomong lewat segala kejadian hidup, lewat segala apa yang kita alami, bahwa Allah itu sedang ngomong sama kita, ya. Allah ngomong begini, Allah ngomong begitu. Bisa nggak kita ngerti itu bahasa Allah itu? Allah kalau udah bicara itu lewat kehidupan. Allah kalau sudah berbicara, kalam-kalamnya itu lewat kejadian dalam hidup. Apapun gerak-gerik hidup kita, baca, dengar, simak, saksikan. Apa sih kalam Allah hari ini? Ya, baca. Jadi ketika rezeki dipersempit, itu pertanda Allah itu sudah mulai memanggil. Wahai hambaku, jangan dunia saja yang kau cintai. Nanti ketika ku panggil paksa berat, capek, pasti susah, pasti sakit, ya. Makanya orang-orang yang menghadapi sakratul maut yang indah, ya,
yang husnul khotimah itu rata-rata dia sudah siap melepaskan keduniawian. Ibarat kata ya, dia udah paham Allah akan panggil dan dia siap ketika Allah panggil. Makanya proses sakratul mautnya mudah. Ada juga orang yang sakratul mautnya susah, sulit, sakit. Karena apa? Kemelekatan kepada duniawi terlalu kuat. Jadi kalau kita mau enak mati kita nanti, ya cepat-cepat lepaskan dari sekarang, ya. Kalaupun kita nggak mau melepaskan, Allah sendiri yang lepaskan. Cuman kalau Allah sendiri yang lepaskan sakit, itu kebanyakan. Ya, dibikin tak berdaya, dibikin tak kuasa, dibikin nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi kalau tentang soal perut, jangan takut kita nggak makan. Bang, dompetku habis, udah hilang bang. Jangankan isinya bang, dompet pun sudah hilang, udah nggak ada lagi bang. Tapi kalau soal perut, pasti Allah jamin. Karena selagi masih ada nafas, pasti masih ada jaminan perut. Jangan takut kita nggak makan. Ya, makanya banyak orang tua yang sudah tak berdaya, ya anak-anaknya yang ngurus, anak-anaknya yang menafkahi, ya. Nah, itu tandanya kenapa ya bang, rezekiku nggak seperti dulu bang. Aku aja minta pulsa aja, untuk nelpon aja kadang susah bang, nggak ada pulsa. Tunggu dulu anakku isi pulsa baru aku ada pulsa. Itu tandanya Allah membatasi, ya, dijatah kita ini. Jadi kita kalau bisa membaca semua itu peranan Allah, ya kita nggak berontak. Ya, dalam hidup ini jangan pernah berontak. Apa yang sudah mulai diambil sekarang, bacalah dalam hidup kita. Apa yang Allah ambil banyak, cuman kita nggak paham bahwa Allah sudah ambil, ya. Kemuliaan diambil, akhirnya apa? Jatuh terpuruk kita, terhina kita, itu berarti Allah sudah ambil, ya kan? Dulu hebat, dulu jaya, gagah perkasa segala macam, ya. Akhirnya dikasih sakit, dikasih tak berdaya, ya, dikasih kita nggak punya kekuatan. Tandanya Allah udah mulai ambil pelan-pelan, ya. Jadi kita tinggal, selagi masih ada amanah, kita masih ada di dunia. Tapi kalau udah putus, sudah tugasmu udah habis, ayo pulang kata Allah, udah pulang kita, ya. Berarti selagi kita masih hidup, masih bernafas, walaupun kita tak produktif lagi, maaf kata kita tergeletak aja di tempat tidur, sudah lumpuh, ya kan? Itu juga ada amanah sebenarnya, ya. Nah, amanah untuk apa? Untuk bertobat. Karena masih ada nafas ini, masih ada pintu tobat. Nah, banyak-banyak kita mohon ampun pada Allah. Biar apa? Pulangnya enak, ya. Jadi untuk Pak Madein dan saudaraku yang lain, banyak-banyak kita merenung, membaca diri, lihat lagi ke dalam diri kita, apa sih yang Allah sudah ambil sekarang, ya. Kenapa sih Allah ambil? Nah, itu sama seperti saat ruh ditiupkan. Allah meniupkan ruh itu juga enggak langsung sekali tiup jadi, tidak, pelan-pelan. Makanya ada istilah balik, ya. Nah, kalau ketika balik akal kita sempurna, itulah ruh itu sempurna. Nah, ketika kita semakin tua, semakin sepuh, nah, ruh itu diambil lagi pelan-pelan, pulang lagi dia pelan-pelan. Nah, disitulah berkurang semua, penglihatan berkurang, tenaga berkurang, kekuatan berkurang, daya ingat berkurang, semua berkurang. Itu juga berkaitan sama ruh, ya. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Cuman banyak orang nggak paham, ketika segala sesuatu dititipkan Allah, dianggap sudah miliknya. Itu yang susah melekat itu kan. Ini milikku, ini milikku. Padahal kita hanya dititipkan, hanya dipinjamkan. Nggak paham kita. Ketika Allah ambil kembali, ya tandanya udah mau pulang. Tinggal kita siap-siap dari sekarang. Kita nggak pernah tahu, ya. Ada orang masih muda, masih sehat, masih gagah,
tiba-tiba ajalnya datang. Kapan ruh itu diambil? Sekaligus berarti, ya kan? Nah, bagi kita yang pelan-pelan Allah ambil, sedikit demi sedikit Allah ambil, ya berarti masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk beramal, masih ada waktu untuk berbuat kebaikan, ya kan? Nah, jadi jangan hanya kita melihat dunia saja. Ya. Semakin tua umur, seharusnya semakin paham arah pulang kita kemana, ya. Macam saya aja nih umur 40, saya merasa selalu diingatkan tentang kematian. Ya, siap-siap aja kita dari sekarang, nggak pernah tahu kita kapan. Ya, yang penting ketika Allah bilang ayo pulang, aku siap ya Allah, aku sambut ya Allah. Ya udah, insya Allah sakaratul maut kita mudah nanti, ya. Jadi untuk Pak Madiin, saudaraku, sahabatku yang saat ini disempitkan Allah tentang keduniawian, baca hikmah. Segala sesuatu untuk kebaikan kita itu tandanya Allah melepas kemelekatan kepada keduniawian. Agar apa? Kita mudah melepaskannya. Yang sulit itu, yang sakit itu kalau kita sudah terlalu melekat, ya tiba-tiba kita udah dipanggil secara paksa, itu yang nggak siap itu kan. Itu yang sakit biasanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Silakan diulang-ulang lagi, ya. Karena ilmu Allah itu nggak bisa sekali simak. Kita nyimak sekarang, mungkin kita dapat 2 poin, 3 poin. Besok nyimak lagi, diulang lagi, bisa 5 poin. Karena dia nggak bisa sekali, ya. Ulang-ulang lagi, nanti poinnya dapat itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.